Pencuri bacok kakak adik di Kayu Agung Oki. Amankan pemilu tertib, polisi TNI razia knalpot Brong. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Berlia Indriani. Inilah Borgol selengkapnya. Kepergok hendak mencuri di rumah warga di Kayu Agung, Kabupaten Oki. Pelaku maling nekat melukai kakak beradik pemilik rumah. Korban mengalami luka di bagian kepala, sementara pelaku masih diburu polisi. Rumah warga di perumahan Cetak RT 12 Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki ini menjadi sasaran aksi pencurian. Saat itu penghuni rumah yang merupakan kakak beradik semuanya wanita itu sedang tertidur lelap di dalam rumah. Aksi pelaku dipergoki oleh korban hingga korban dianiaya oleh pelaku dengan senjata tajam. Salah satu tetangga korban mengatakan kejadian itu terjadi sekitar pukul 12 Senin malam, di mana pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan mencongkel jendela samping dengan menggunakan linggis kecil. Kawannya itu, kawan sebelah rumah ini. Ngebelah itu, katanya, angah, tolong nah. Dulu aku tuh jengokkan. Nah kapan dijengoknya, tak tahan dia dewe. Ketoknya pintu depan itu. Minta bukain, takut ngunci kamar. Pertama dikuncinya? Yo, oleh betina ini tadi kan, yang kena kapak tadi. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Oki menyebutkan sejauh ini tidak ada barang yang hilang, namun polisi menemukan jejak pelaku yang diduga satu orang tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan terkait kasus tersebut dan sedang memburu pelaku. Setelah itu kami juga sudah melakukan upaya, baik kami sudah periksa korban, sudah saksi-saksi, maupun orang setempat juga. Untuk korban juga sudah kami temui secara langsung, tetapi memang korban ini masih pasca operasi, jadi memang belum bisa lama diambil keterangan. Jadi mungkin nanti begitu yang bersangkutan sudah membaik dan sudah bisa pulang ke rumah, baru kami ambil keterangan secara resmi. Dan juga upaya juga sudah saya turunkan tim khusus untuk mengungkap kasus tersebut. Diketahui korban luka bacok akibat aksi percobaan pencurian tersebut merupakan 3 kakak beradik dan merupakan anak yatim piatu dan baru 5 bulan mengontrak di rumah tersebut pasca ditinggal meninggal orang tuanya. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Aksi 4 pelaku bobol rumah kosong lintas provinsi dibekuk tim Raja Wali Satreskrim Polres Muara Enim. Aksi ketiga pelaku terhenti setelah berhasil membobol rumah kosong dan menggondol liontin senilai 31 juta rupiah. Aksi 4 pelaku spesialis bobol rumah kosong lintas provinsi di Sumsel terhenti setelah diamankan tim Raja Wali Satreskrim Polres Muara Enim. Keempat pelaku bernama Meisandi alias Mangloka, Fajudin Effendi alias Kevin, Ivan alias Bomar dan Sarbani alias Niku diamankan tim Raja Wali setelah mereka beraksi membobol rumah kosong di kawasan Jalan Lingkar Jembatan Enim 3 Desa Karangraja, Kecamatan Muara Enim. Aksi bandit spesialis rumah kosong ini menggondol barang berharga berupa liontin seharga 31 juta rupiah dan uang tunai 1 juta rupiah. Keempat residivis ditangkap polisi di tempat yang berbeda. 3 tersangka ditangkap di Jambi dan 1 tersangka lainnya di Sungai Lilit. Komplotan ini juga merupakan residivis yang sempat melakukan pencurian sepeda motor di kawasan Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Pencurian pemberatan, di mana satu terjadi di wilayah Lawang Kidul, beberapa lokasi, ada 5 lokasi, kemudian 1 di wilayah Muara Enim. Para pelaku berjumlah 4 orang, 3 ditangkap di Jambi, kemudian 1 ditangkap di wilayah Sungai Lilin. Dari hasil kejahatan mereka jual dan hasilnya dibagi rata untuk berfoya-foya dan judi slot serta membeli narkoba. Dari aksi kejahatan keempat tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan.
Seorang warga di Desa Mendingin, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Oku, diterkam seekor beruang. Akibatnya korban harus merelakan kaki sebelah kirinya hilang. Korban kini sudah mendapat perawatan tim medis. Polisi dan TNI razia knalpot brong di Prabu Muli. Informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Polres Prabu Muli bersama TNI melakukan razia knalpot brong. Knalpot bising yang dapat memicu gangguan ketertiban dan keamanan saat memasuki masa kampanye akbar. Dalam razia tersebut, petugas mengamankan puluhan sepeda motor yang tidak sesuai peraturan dalam berkendara. Petugas gabungan TNI Polri memeriksa satu persatu pengendara sepeda motor yang kedapatan menggunakan knalpot brong di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Prabu Muli. Razia gabungan dilakukan untuk mengantisipasi gangguan Kamtipmas yang dapat memicu bentrok warga seperti yang terjadi pada salah satu relawan pasangan calon presiden. Puluhan sepeda motor yang terjaring razia dibawa ke kantor Satuan Polisi Lalu Lintas. Bagi pengendara sepeda motor yang melanggar, Polres Prabu Muli akan menindak tegas hingga hukuman kurungan, sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan Pasal 285. Kita akan melakukan kegiatan penertiban bersama-sama dengan kawan-kawan TNI dari Pabung dan Ramil maupun dari Subdinpom Prabu Muli. Mungkin sejauh ini sudah kita sita, sudah ada berapa? Ya, kemarin dari kegiatan rutin yang sudah dilakukan Kasal Lantas beberapa ya, namun memang di Prabu Muli cenderung tidak terlalu banyak. Namun utamanya dalam hal kita memasuki masa kampanye terbuka, belajar dari wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Kita tidak menginginkan adanya gangguan-gangguan yang dapat terjadi mengganggu kegiatan kampanye terbuka dan aksi-aksi konvoi dengan menggunakan knalpot brong. Sayangnya meski telah diberikan himbauan dan tindakan tegas, Polres Prabu Muli masih mendapati banyak pengendara sepeda motor yang memakai knalpot brong. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Emak-emak di Palembang nekat mengendarai sepeda motor dengan 7 penumpang. Aksi tersebut viral di media sosial dan pengendara telah diamankan pihak kepolisian. Emang boleh? Mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi melintasi jembatan Ampera, emak-emak bonceng 7 viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang emak-emak ini nekat mengendarai sepeda motor dengan membawa 7 penumpang. 3 diantaranya anak-anak tanpa mengenakan helm. Menanggapi video viral tersebut, pihak kepolisian Lalu Lintas Polrestabes Palembang langsung bergerak cepat dan mengamankan pengendara tersebut ke Mapolrestabes Palembang.
Menurut Kasat Lantas Polrestabes Palembang, pengendara ini nekat berboncengan dengan 7 orang tanpa menggunakan helm lantaran terburu-buru untuk pergi ke rumah sakit untuk melihat anggota keluarganya yang meninggal dunia. Alhamdulillah hari ini kami berhasil mengamankan ibu-ibu tersebut lengkap dengan beberapa orang sesuai dengan di video tersebut. Berhasil kami amankan di Satlantas Polrestabes Palembang. Sudah beberapa kegiatan yang kami laksanakan, antara lain kami melaksanakan kegiatan edukasi. Edukasi ini sangat penting untuk menghindari yang bersangkutan untuk mengulangi lagi perbuatannya. Selain dengan edukasi, kami juga beri dengan tindakan hukum yaitu berupa tilang. Ada beberapa pasal yang kami sangkakan kepada yang bersangkutan. Sanksi yang diberikan kepada pengendara tersebut yakni dengan cara dilakukan penilangan dan menahan sepeda motor yang digunakannya untuk memberikan efek jera dan peringatan untuk para pengendara lainnya. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Satuan Narkoba Polrestabes Palembang meringkus seorang pemuda yang kedapatan mengedarkan sabu di kawasan Mata Merah, Palembang. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sabu seberat 267,30 gram. Dengan wajah tertunduk lesu, pelaku Adi, warga Jalan KH Asari, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, diringkus Sat Narkoba Polrestabes Palembang. Tersangka ditangkap petugas lantaran kedapatan membawa narkoba jenis sabu seberat 267,30 gram saat tersangka hendak mengantarkan barang haram tersebut dengan menggunakan sepeda motornya. Tertangkapnya tersangka tersebut berkat adanya laporan masyarakat yang resah melihat ulah tersangka yang kerap kali mengedarkan narkoba dengan jumlah besar di kawasan Jalan Mata Merah, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Tersangka mengaku kalau dirinya hanya sekedar kurir pengantar barang haram tersebut dengan meraih upah sekali antar Rp400.000. Kejadian ini bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang notabene melihat adanya orang yang dicurigai mengendarai sebuah motor, kemudian yang bersangkutan diindikasikan sering lalu lalang melakukan perbuatan-perbuatan yang mencurigakan, yang diantaranya adalah melakukan transaksi narkoba di pinggiran jalan Takwa Mata Merah. Kini atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 114 Junto 112 KUHP nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Remaja kerap tawuran, warga Palembang mulai resah. Informasinya setelah pariwara berikut. Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Aksi tawuran di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang viral di media sosial. Warga yang resah melihat remaja tersebut meminta petugas kepolisian mengamankan para remaja tersebut.
Inilah video amatir milik warga yang viral di media sosial saat merekam aksi tawuran antar remaja di kawasan Jalan Sila Beranti, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Dalam video tersebut terlihat dua kelompok remaja yang saling serang menggunakan senjata tajam jenis celurit kayu dan batu. Aksi tawuran para remaja tersebut telah membuat resah warga sekitar, lantaran seringkali dilakukan oleh para remaja tersebut pada malam dini hari. Menurut salah satu warga, Evi mengatakan kalau dirinya sangat resah bersama warga lainnya melihat ulah para remaja tersebut. Tawuran terus, perlawanan galau. Sakit apa mereka uang itu. Nah, tapi saya saran. Ada kepikir, rugi. Lu kok ada uang rugi, lu kok dewek rugi. Itu budak mana, Bu, itu? Ada tahu budak mana. Ada sini, pokoknya. Sering ya, Para warga ini meminta pihak kepolisian untuk melakukan patroli di tempat mereka karena sudah sangat mengganggu. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Setelah dicari melalui perjuangan keras, tim gabungan melawan cuaca yang tidak menentu, angin deras dan gelombang tinggi selama 3 hari. Patrisius akhirnya berhasil ditemukan sudah dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tim gabungan Basarnas, Polair, TNI, dan tim pemilik kapal penyeberangan serta masyarakat yang menjadi sukarelawan yang tanpa kenal lelah terus berjuang untuk dapat menemukan Patrisius yang tenggelam bersama 2 temannya untuk membawa perbekalan makanan ke kapal penyeberangan. Tidak sia-sia 3 hari berjuang melawan ombak tinggi dan cuaca tidak menentu, Patrisius akhirnya berhasil ditemukan, mengapung sejauh 2 km dari tempat kejadian dengan kondisi meninggal dunia. Setelah dievakuasi, korban diantarkan ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Selanjutnya akan diserahkan ke pihak keluarganya. Perjuangan melawan cuaca dan biota laut cukup membuat repot tim penyelam, namun berkat kesabaran, tim berhasil menemukan korban. Ada biota-biota air yang sangat berbahaya bagi seorang penyelam apabila dilaksanakan. Terus cuaca sering berubah-ubah, yaitu di pelabuhan itu sendiri itu sangat menyulitkan seperti tadi. Ada angin kencang dan gelombang-gelombang. Jadi untuk imbauan kepada nelayan, terutama masyarakat Sungsang, untuk lebih berhati-hati dan lebih waspada, terutama utamakan keselamatan dan selalu membawa life jacket. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Berlia Indriani, sampai jumpa.